Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 10, materinya adalah tentang virus. Namun ini adalah video ketiga atau video terakhir kita tentang virus. Di mana di video pertama, kita telah belajar tentang sejarah virus, kemudian struktur dan ciri virus, serta kemudian di video kedua kita telah belajar juga tentang replikasi virus. Nah, di video ketiga ini, kita akan belajar peran virus dalam kehidupan. Untuk peran virus dalam kehidupan itu ada dua, yaitu pertama adalah yang menguntungkan dan yang kedua adalah yang merugikan. Untuk yang merugikan itu akan dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang merugikan pada tumbuhan, kemudian yang merugikan pada hewan, dan terakhir adalah yang merugikan pada manusia. Kita mulai saja dulu peran virus yang menguntungkan dalam kehidupan. Ya, peran virus yang menguntungkan yang pertama adalah sebagai bahan pembuat vaksin. Seperti kita ketahui, pada saat kemudian virus masuk ke dalam tubuh makhluk hidup tersebut akan belajar bagaimana cara untuk menanggulangi virus yang masuk ke dalam tubuh, yaitu caranya adalah dengan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah nanti yang akan melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Masalahnya, untuk membentukkan antibodi ini memerlukan waktu, dan virus yang masuk itu kan cukup kuat, menimbulkan penyakit terlebih dahulu, barulah kemudian nanti tubuh akan belajar bagaimana cara menanggulanginya, dan kemudian diproduksilah antibodi. Nah, uniknya, pada saat kemudian tubuh telah menghasilkan antibodi dan kemudian virus dapat ditanggulangi, kemampuan untuk memproduksi antibodi terhadap suatu jenis virus tadi, itu disimpan memorinya di dalam sebuah materi genetik. Sehingga nanti pada saat kemudian ada serangan virus yang kedua, itu dia tidak akan kena sakit lagi atau tidak akan parah seperti yang pertama. Kenapa demikian? Karena tubuh telah belajar sebelumnya oleh virus yang pertama tadi. Sehingga kemudian pada saat masuk virus yang kedua atau yang berikutnya yang memiliki jenis yang sama, maka tubuh sudah langsung otomatis akan menghasilkan antibodi. Nah, kemudian para ilmuwan berpikir bagaimanakah caranya menghasilkan antibodi tanpa perlu melalui fase sakit terlebih dahulu. Maka kemudian diciptakanlah vaksin. Vaksin itu adalah virus sebenarnya yang dilemahkan terlebih dahulu atau bahkan dimatikan terlebih dahulu. Nah, virus yang telah lemah atau sudah mati ini kemudian disuntikkan ke pasien yang akan mendapatkan vaksin. Pada saat pasien itu mendapatkan virus dalam kondisi lemah atau sudah mati, maka efeknya itu tidak akan membuat tubuh menjadi sakit, ataupun kalaupun sakit itu tidak akan parah karena virusnya sudah lemah atau sudah mati bahkan. Nah, walaupun kemudian virus yang diinjeksikan atau disuntikan ke dalam tubuh itu sudah lemah atau sudah mati, tapi tubuh tetap akan meresponnya karena dianggap sebagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Maka kemudian tubuh akan belajar bagaimana cara menanggulanginya, yaitu dengan menghasilkan antibodi, sehingga kemudian antibodi tersebut akan memerangi kuman penyakit yang masuk tadi, yaitu virus yang telah dilemahkan tadi. Nah, akhirnya kemudian kemampuan memproduksi antibodi untuk menanggulangi virus tersebut itu disimpan. Nah, pada suatu saat kemudian ada virus yang sama, yang kemudian tidak lemah tapi kuat, maka kemudian antibodi ini akan aktif. Kenapa demikian? Karena dia telah belajar sebelumnya tentang bagaimana cara menanggulangi virus tersebut, walaupun dalam kondisi lemah di awalnya. Ya, jadi proses mendapatkan kekebalan tubuh dengan cara memasukkan virus yang lemah ke dalam tubuh makhluk hidup tersebut atau pasien yang akan mendapatkan vaksin, maka itu dikenal dengan istilah kekebalan tubuh yang aktif, karena pada dasarnya antibodinya ini diproduksi oleh tubuh secara langsung oleh dirinya sendiri, dan dia dapatkan dari cara belajar bagaimana cara menanggulangi virus yang dimasukkan ke dalam tubuh walaupun sudah dilemahkan. Ya, peran virus yang berikutnya adalah yang menguntungkan, yaitu mengendalikan populasi bakteri patogen. Masih kita ingat bahwa virus itu ada yang menyerang bakteri atau kita kenal juga dengan istilah bakteriofage. Dan bakteriofage ini dia menyerang bakteri, dan misal contoh di suatu lingkungan itu ada bakteri yang menyebabkan wabah penyakit, misalnya disentri misalnya. Maka kemudian dengan kita menyebarkan virus yang mampu untuk menyerang bakteri patogen tadi, yaitu yang menyebabkan diare, maka bakteri-bakteri patogen yang ada di wilayah tersebut akan mati,
Dan virus tersebut juga lambat laun akan mati karena dia tidak lagi ada inangnya, karena inangnya telah diberantas atau telah dibasmi oleh virus-virus tadi melalui jalur litik yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Peran virus berikutnya yang menguntungkan adalah untuk membantu pembuatan antitoksin. Nah, antitoksin ini mirip seperti layaknya vaksin ya, hanya bedanya kalau vaksin kan nanti imunitasnya didapatkan dengan cara tubuh kita akan menghasilkan antibodi. Nah, kalau antitoksin ini, antibodi yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh makhluk hidup atau manusia contohnya. Jadi berbeda dengan vaksin yang dimasukkannya adalah virusnya, nanti kemudian tubuhlah yang akan menghasilkan antibodi. Nah, kalau antitoksin ini justru yang dimasukkan adalah antibodi dari penyakit tersebut gitu. Nah, karena kemudian yang dimasukkan langsung antitoksinnya atau dikenal juga dengan antibodinya, maka kekebalan yang didapat itu dikenal dengan istilah kekebalan tubuh yang pasif. Kenapa namanya pasif? Karena diperoleh dengan cara instan, tidak seperti layaknya vaksin di mana kemudian tubuh belajar untuk cara menanggulangi virus dan kemudian kemampuan tersebut disimpan sehingga nanti pada saat kemudian ada serangan virus berikutnya, dia setelah belajar bagaimana cara menanggulanginya sehingga kemudian tidak akan parah serangan berikutnya. Nah, kalau antitoksin ini dia sudah ready dalam bentuk antitoksin yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh sehingga pada saat pasien tersebut menderita serangan penyakit virus misalnya, maka antitoksin dalam bentuk antibodi yang disuntikan ke dalam tubuh langsung akan bereaksi untuk menanggulangi virus. Hanya di sini masalah ketahanan lamanya ya. Kalau kita mendapatkan antibodi dengan cara kekebalan tubuh aktif seperti dengan disuntikan vaksin, maka itu akan bertahan lama atau seumur hidup gitu. Jadi begitu ada serangan virus entah 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, atau bahkan 20 tahun mendatang, itu dia tetap akan bisa. Berbeda halnya dengan antitoksin ini, karena dia didapatkan tidak dengan cara belajar, tapi instan, dimasukkan ke dalam tubuh antibodinya, maka kemudian ini tidak akan bertahan lama. Paling begitu kemudian nanti antitoksinnya kemudian telah habis untuk membasmi virus atau kuman penyakit yang masuk, maka kemudian tugas mereka selesai dan kemudian dia hilang gitu. Jadi, zat antitoksin itu adalah suatu antibodi yang diberikan secara langsung ke dalam tubuh. Berbeda dengan toksin, justru yang dimasukkan itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, kemudian peran virusnya di mana dalam pembentukan antibodi atau zat antitoksin ini? Ya, kalau kita lihat, ini ada tabel cara pembentukan sebuah antitoksin ya, atau ini pembentukan hormon insulin ya, tapi cara kerjanya sama sih. Jadi pertama gini, ada sebuah bakteri yang kemudian di dalamnya ada materi genetik. Kemudian di sini ada sel tubuh manusia di mana kemudian di dalam materi genetiknya itu ada materi genetik untuk pembentukan hormon insulin misal gitu ya. Atau kita ganti lah hormon insulinnya, kita ganti dengan untuk menghasilkan antitoksin. Maka kemudian buku resep atau cara bikin antitoksin ini kemudian dipotong dari materi genetik manusia tadi, kemudian digabungkan dengan materi genetik dari sebuah bakteri. Nah, setelah terjadi seperti ini mirip seperti layaknya profage ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti materi genetik ini kemudian dimasukkan ke dalam bakteri yang mampu membelah diri dengan waktu yang sangat cepat dan singkat. Nah, untuk membantu bagaimana cara memasukkan materi genetik ini yang telah disisipkan materi genetik untuk memproduksi sebuah antitoksin, maka diperlukan sebuah virus. Karena hanya virus yang kemudian bisa menginfeksi dan kemudian masih ingat proses penggabungan? Ya, pada saat replikasi virus yaitu di siklus lisogenik ada fase penggabungan. Ya, jadi nanti ini akan disuntikan, dititipkan ke virus, kemudian nanti virusnya akan menginfeksi bakteri dan kemudian materi genetik yang disisipkan tadi akan bergabung dan menjadi bagian dari tubuh bakteri ini. Nah, pada saat kemudian tubuh ini membelah diri, maka materi genetik tersebut akan tetap ada. Nah, pada saat kemudian tubuh bakteri yang telah disisipkan gen pembentukan antitoksin, maka pada saat dia mengekspresikan dirinya yaitu dengan menghasilkan senyawa-senyawa yang diperintahkan di dalam materi genetik ini, maka kemudian dihasilkanlah antitoksin dalam jumlah yang banyak dan kemudian nanti tinggal diekstrak. Nah, jadilah kemudian cairan antitoksin yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh manusia atau makhluk hidup yang membutuhkan. Next, berikutnya adalah peran virus yang merugikan. Dan di sini sudah saya rangkum semuanya materi-materi ini dari berbagai buku. Jadi kalian tinggal hafalkan saja yang tumbuhan itu apa,
kemudian yang hewan itu apa saja, kemudian yang manusia itu apa saja. Di luar di slide ini, di luar dari materi yang saya berikan di sini, itu berarti bukan disebabkan oleh virus. Biasanya kalau ulangan itu guru-guru akan mencari mana yang virus, kemudian digabung dengan kuman penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya digabung-gabung seperti itu, sehingga ntar kalian bingung. Ini disebabkan oleh virus apa bakteri ya, seperti itu. Itu ya. Jadi hafalkan ini, maka sisanya pasti bukan virus. Yang pertama pada tumbuhan yang harus kalian kenal adalah TMV. TMV itu singkatan dari Tobacco Mosaic Virus. Nah, kalau kita lihat bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi ciri khas virus itu dia tidak menggunakan bahasa Latin karena dia bukan makhluk hidup. Dia menggunakan bahasanya adalah bahasa Inggris. Tobacco Mosaic Virus, yaitu virus yang akan menyebabkan bercak-bercak mozaik atau tidak beraturan pada daun tembakau yang telah kita pelajari di sebelumnya, yaitu di sejarah virus. Next, berikutnya adalah penyakit yang namanya PMV, Potato Mosaic Virus. Kadang-kadang disingkat doang ya, PMV gitu, kadang-kadang gitu doang, nggak dijelasin P-nya itu apa, M-nya atau V-nya apa, seperti itu ya. Yang penting kamu kalau ketemu soal seperti itu mah lihat aja P itu potato gitu ya. Kalau tadi TMV tobacco itu kan tembakau ya. Nah, untuk Potato Mosaic Virus ini menyebabkan mozaik pada daun kentang. Mozaiknya itu kuning-kuning gini, bercak-bercak kuning-kuning ini nih. Ya, bercak-bercak kuning ini menyebabkan kemudian proses fotosintesis yang seharusnya pada daun yang berwarna hijau kemudian berubah menjadi kuning seperti, maka proses fotosintesis tidak akan berlangsung dengan cukup baik. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tanaman kentang tersebut tidak tumbuh dengan baik, sehingga kemudian hasil kentangnya juga akan menurun. Selanjutnya, penyakit berikutnya yang menyerang pada tumbuhan adalah CVVD. CVVD yaitu Citrus Vine Phloem Degeneration. Citrus itu jeruk, vine itu pembuluh, phloem, pembuluh phloem. Jangan lupa pembuluh angkut pada tumbuhan kan dibagi jadi dua, yaitu xilem dan phloem. Nah, ini phloemnya ya. Jadi dia menyebabkan degenerasi atau kerusakan pada pembuluh phloem atau pembuluh angkut phloem di tanaman jeruk. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah daunnya menguning di pinggir-pinggir seperti ini. Nah, sama seperti layaknya potato tadi, Potato Mosaic Virus, itu menyebabkan kemudian tanaman yang terserang, yaitu pohon jeruk tadi, itu produksinya jadi menurun. Karena fotosintesisnya menurun karena warnanya berubah menjadi kuning, sehingga kemudian proses fotosintesis tidak berlangsung dengan baik, sehingga kemudian produksi dari buah jeruk tadi akan mengecil atau kecil-kecil atau tidak tumbuh dengan baik. Next, berikutnya yang pada tumbuhan yaitu tungro. Tungro ini menyebabkan penyakit kerdil pada tanaman padi ya. Jadi khusus pada tanaman padi untuk tungro. Penururannya adalah diperantarai oleh warang coklat dan warang hijau. Jadi kalau kena tungro, itu tanaman padi akan menguning seperti ini dan kemudian tumbuhnya tidak bagus sehingga kemudian jadi kerdil. Nah, biasanya pada saat tanaman padi itu kena tungro, itu kenanya sporadis ya, jadi nggak ada polanya, jadi dia acak-acakan kayak mozaik gitu. Nah, tapi nanti lama-lama akan kemudian menguning keseluruhannya. Hanya di sini kuningnya bukan karena padinya menguning ya, tapi karena daunnya yang menguning. Nah, pada saat kemudian daunnya menguning, maka kemudian proses fotosintesis akan terhambat, sehingga kemudian produksi padi pada tanaman padi tersebut akan berkurang drastis. Nah, ini adalah warang hijau ya, seperti ini nih yang akan sebagai perantara untuk menyebarkan antara satu tanaman padi ke tanaman yang lain sehingga kemudian jadi sporadis. Nah, ini warang coklat. Ya, selesailah untuk penyakit yang menyerang pada tanaman, di mana kemudian kita bagi menjadi TMV, kemudian PMV, kemudian CVVD, dan terakhir adalah tungro. Jadi ada 4, hafalkan itu ya. Selain itu berarti dia bukan virus tapi oleh penyakit lainnya. Next, berikutnya adalah peran bakteri yang merugikan pada hewan. Pertama yang harus kalian hafalkan adalah penyakit yang namanya NCD, singkatan dari Newcastle Disease. Ini disebabkan oleh virus yang namanya Paramycovirus. NCD ini menyebabkan penyakit di Indonesia dikenal dengan istilah tetelo, dan umumnya diserang adalah unggas, yaitu ayam atau itik yang paling sering. Gejala klinisnya itu biasanya hidungnya meler ya, kayak orang kena flu seperti itu. Kemudian napasnya tersengal-sengal atau terdengar ada hambatan di tenggorokannya. Kemudian
sayapnya lemes turun seperti ini, terkulai, kemudian pada saat jalan kadang-kadang kakinya diseret ya, dia nggak kuat, lemes seperti itu. Kemudian kepalanya biasanya terkulai atau terlipat atau termiringkan kayak seperti ini ya, kayak orang kayang gitu. Nah, ini ciri khas orang hewan-hewan yaitu unggas yang terkena tetelo tadi. Penyakit berikutnya yang pada hewan adalah FMD, singkatan dari Foot and Mouth Disease, yaitu penyakit kaki dan mulut. Tanda-tanda penyakit FMD itu adalah ditemukannya lepuh dalam bentuk tonjolan-tonjolan bulat. Nah, seperti ini lepuhnya nih. Jadi kayak melepuh seperti ini ya. Nah, ini kayak gini. Nah, biasanya dia berisi cairan, nanti lama-lama dia pecah dan kemudian terjadi luka. Nah, inilah penyakit FMD yang disebabkan oleh virus tadi. Nah, kalau di mulut atau di moncong nih pada babi ini seperti ini ya, ini FMD nih. Nah, kalau misalnya pada sapi atau kambing itu di sini, biasanya di lidahnya. Nah, ini udah pecah nih. Nah, kalau nggak di gusinya. Maka kemudian kalau pada saat kita mau melakukan Idul Adha kurban, itu biasanya ada tim kedokteran hewan yang akan memeriksa hewan-hewan yang akan dikurbankan. Nah, biasanya yang diperiksa adalah kuku dan mulut gitu. Nah, penyakit apa itu? Ya itu FMD sebenarnya yang mau diperiksa. Jadi nanti gusinya dilihat ada tonjolan-tonjolan melepuh nggak. Kalau ada berarti dia terkena penyakit FMD dan tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Ya, penyakit berikutnya adalah rabies. Rabies disebabkan oleh rhabdovirus yang menyerang ke sistem saraf pusat sehingga kemudian hewan yang terkena penyakit tersebut atau virus tersebut dia akan jadi takut air, kemudian gelisah, hilang kontrol otot sehingga kemudian jadi agresif ya, giginya sering meretak dan kemudian mulutnya jadi berbusa seperti ini. Nah, virusnya itu bisa ditularkan melalui gigitan hewan tersebut yang terkena rabies. Namun jangan lupa bahwa tidak hanya anjing yang bisa terkena rabies, tapi bisa juga kucing, monyet, kelelawar, dan manusia. Jadi hewan-hewan inilah yang bisa terkena rabies. Jadi rupanya spike pada virus ini cukup fleksibel sehingga kemudian bisa menyerang beberapa hewan sekaligus. Dan ditularkannya umumnya melalui gigitan. Jadi kalau ada anjing gila kemudian gigit manusia, maka manusia akan tertular penyakit rabies. Pak, manusia kalau misalnya gigit manusia gimana gitu ya? Biasanya sih kalau manusia pada saat kena rabies dia akan segera mendapatkan pertolongan. Jadi tidak akan sampai kemudian sakit parah seperti anjing yang mengeluarkan busa di mulutnya seperti itu, yang enggak. Biasanya kalau sakit kan pasti akan segera diobatin. Kecuali kemudian kalau ada yang kena kemudian kalian kuncikan di kamar atau di rumah. Nah, itu bisa jadi tuh kalau nggak dapat pengobatan dia akan berbusa mulutnya dan itu sangat berbahaya dan bisa hilang kontrol layaknya seperti anjing gila tadi ya. Seperti itu. Jadi kayak filmnya itu War Z jadinya ya. Ya, seperti saya bilang tadi kalau misalnya anjing karena dia anjing liar terutama karena pada saat sakit dia tidak ada punya majikannya maka tidak segera langsung ditangani, maka anjing liar ini sudah sangat parah dan menyerang manusia, maka biasanya itu udah nggak bisa diobati lagi, biasanya dilakukan penembakan atau diburu ya, kemudian dimatikan gitu karena dapat berbahaya kepada hewan-hewan lain termasuk pada manusia. Ya, jadi sifat penyakit rabies ini sifatnya zoonotik ya, dari kata zoo itu hewan, jadi dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan. Untungnya kemudian manusia telah menemukan vaksinnya dan vaksin ini ditemukan oleh Louis Pasteur. Dan ini dia vaksinnya. Jadi kalau kalian kemudian memiliki hewan peliharaan, entah itu anjing, kucing, itu kalian harus suntik dengan vaksinnya. Tapi untuk beli vaksin lihat dulu ya, kalau ini gambarnya anjing maka jangan disuntikan ke manusia. Ya, seperti ini penyuntikannya untuk vaksin. Ya, berikutnya adalah peran virus yang merugikan dan kali ini pada manusia. Ya, peran virus yang merugikan pada manusia yang pertama adalah virus orthopoxvirus. Orthopoxvirus ini menyebabkan penyakit cacar atau dikenal juga dengan istilah smallpox ya. Dan selain oleh orthopoxvirus, sebenarnya penyakit cacar juga disebabkan oleh virus Measles virus. Menyerangnya adalah sel kulit. Pada saat kemudian diserang maka terjadi demam, batuk, pilek, kemudian muncul luka cacar mulai dari wajah hingga ke seluruh tubuh. Nah, seperti ini ya. Zaman dulu pada saat belum ditemukan vaksin, itu cacar bisa menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Karena ini parahnya bisa sedemikian rupa ya. Sehingga pada saat kemudian ini pecah, maka akan terjadi demam dan cukup berbahaya karena hampir di sekujur tubuhnya itu kena penuh dengan cacar.
Nah, seperti ini bahkan bisa menyebabkan meninggal ya, karena pada saat pecah ini dia sangat sakit dan demam. Ya, untungnya ada vaksin. Berterima kasih kita kepada Edward Jenner yang menemukan vaksin untuk cacar, sehingga kemudian anak-anak yang terkena cacar itu tidak separah seperti zaman dulu, tapi lebih ringan seperti ini ya. Hanya hati-hati cairannya ini pada saat pecah itu menularkan. Ini udah dijelaskan sebelumnya di materi di pertemuan pertama tentang sejarah virus. Next, berikutnya adalah penyakit influenza virus. Disebabkan oleh virus orthomycovirus, di mana kemudian gejala yang timbul adalah hidung tersumbat, kemudian bersin-bersin, kemudian tenggorokan terasa gatal, dan terkadang terjadi linu pada sendi. Nah, pada saat kemudian tenggorokan terasa gatal, biasanya dihasilkan lendir, begitu pula dengan di hidung. Nah, awal-awalnya itu lendirnya biasanya masih bening ya, putih, itu menandakan yang terserang masih oleh virus. Tapi kalau kemudian lendirnya telah berubah menjadi kuning, itu berarti udah ada secondary infection, dan biasanya ini adalah bakteri. Nah, pada saat kemudian tubuh membunuh bakteri tersebut, maka kemudian bakteri bersama dengan kuman penyakit lainnya itu akan timbul dalam bentuk kuning-kuning seperti ini. Itu adalah daya tahan tubuh kalian yang mati beserta dengan kuman penyakitnya. Berikutnya adalah morbillivirus. Ini dikenal juga dengan measles virus, di mana menyebabkan penyakit campak. Di Indonesia dikenal juga dengan istilah tampok ya. Nah, bentuknya seperti ini. Beda dengan cacar, di mana kemudian bintil-bintilnya itu terdapat cairan di dalamnya dan menyebabkan orang yang terkenanya akan menderita penyakit cacar. Maka pada penyakit campak itu dia tidak ada cairan di dalamnya. Jadi bintil-bintil seperti ini aja ya, banyak. Next, berikutnya adalah papillomavirus. Papillomavirus ini menyebabkan penyakit kutil. Penyakit kutil itu biasa menyerang pada daerah kaki, ditularkan melalui kotoran hewan seperti misalnya unggas terutama ya, seperti misalnya ayam dan lain-lain. Maka jangan nyeker ya, karena virusnya ditularkan melalui kotoran yang tadi. Dan kalau kena itu akan berasa sakit dulu, biasanya ada benjolan kecil, kemudian sakit lama-lama, kemudian membesar seperti ini. Biasanya terbatas sampai segini aja ya, nggak bisa meluas. Nah, ada juga seorang manusia, nih dulu sempat viral ya, namanya Ade, maka dikenal juga dengan Ade manusia pohon, dimana kemudian di tubuhnya ini mirip seperti layaknya pohon ya, kayak bekayu seperti itu. Nah, setelah diteliti ternyata ini bukan kayu, tapi melainkan kutil yang kemudian tumbuh membesar dan menutupi sekujur tubuhnya. Nah, kenapa bisa demikian? Harusnya kan bukannya terkontrol. Ya, harusnya terkontrol karena dia punya kelainan genetis di mana tubuhnya sangat sensitif terhadap penyakit papiloma tersebut, yaitu yang menyebabkan penyakit kutil pada manusia. Ya, ini juga seperti ini ya. Nah, kalau dipotong gimana? Kalau pas saat dipotong, dikikis seperti ini, ya nanti dia akan tumbuh lagi. Ya, kalau dibiarkan seperti ini ya, jadi hitam gini, mengeras. Next, berikutnya adalah penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis ini menyerang sel-sel hati, dan hepatitis itu dibagi menjadi 3, yaitu hepatitis A, B, dan C. A itu hepatitisnya ringan ya. Dia akan menyerang pada hati, dan di hati itu kan ada kantong empedu, dan fungsi dari kantong empedu tersebut adalah salah satunya akan menghasilkan zat bilirubin atau zat warna. Dan zat warna ini akan digunakan untuk mewarnai urin dan tinja. Nah, pada saat kemudian hati diserang, kemudian di daerah bilirubinnya mengalami pecah saluran pembuluhnya, maka zat warna yang tadinya seharusnya mewarnai urin dan tinja itu akan dibawa darah ke seluruh tubuh. Maka daerah-daerah yang kemudian berwarna putih atau bening itu akan berubah menjadi warna kekuning-kuningan seperti daerah mata tersebut. Iya, hepatitis ini menyebar melalui mulut, yaitu melalui makanan atau peralatan yang terkontaminasi. Jadi kalau ada teman kalian kemudian kena hepatitis, kemudian kalian gunakan sendok makannya bersama, maka peluangnya besar sekali untuk kalian terkena hepatitis A juga. Next, berikutnya adalah hepatitis B. Untuk hepatitis B ini penyakitnya tidak seringan yang hepatitis A, di mana hepatitis A itu bisa disembuhkan dan sembuh total. Tapi kalau hepatitis B itu kalau kena, itu akan menyebabkan kerusakan hati atau sirosis hati. Nah, pada saat terjadi kerusakan hati, itu dia dari sedikit demi sedikit ya. Nah, biasanya nanti kalau udah agak sedikit membesar kerusakannya, barulah orang tersebut ke dokter diperiksa dan teridentifikasi dia kena hepatitis B. Tapi kemudian daerah yang rusak itu tidak akan bisa kemudian pulih kembali. Nah, kalau tidak diobatin terus ya jadi seperti jadi rusak semuanya ya. Itu hepatitis B. Pak, kalau misalnya rusak gimana Pak? Ya fungsi hatinya jadi sedikit berkurang. Ya ini yang kena hepatitis
B yang ini kemudian yang normalnya. Ya, hepatitis B ini ditularkan melalui cairan tubuh dan darah. Jadi kalau kalian kemudian lakukan transfusi darah atau misalnya menggunakan jarum suntik bersama-sama, seperti misalnya penggunaan narkoba kan banyak menggunakan jarum suntik yang bersama-sama. Itu kalau misalnya ada salah satunya kena hepatitis B, maka semua yang pakai tadi bisa kena juga. Kemudian bisa juga terkena selain dengan jarum suntik, yaitu melalui sikat gigi. Nah, pada saat sikat gigi kan gusi itu kan mudah berdarah ya, karena tipis, pembuluh darahnya dekat sekali dengan permukaan. Jika orang yang mensikat gigi itu terkena penyakit hepatitis B, maka penyakit atau virus tersebut akan menempel pada sikat gigi. Nah, terkadang kita bersihin sikat gigi nggak bersih-bersih banget, cuma sek-sek selesai kemudian kita taruh. Nah, pada saat kemudian kita gunakan tempat sikat gigi itu bersama, misalnya kemudian kita taruh lagi punya kita yang sehat misalnya, kemudian sikat gigi kita itu bersentuhan dengan sikat gigi orang-orang yang kena hepatitis B, maka bisa jadi virus tadi akan menempel di sikat gigi kita, dan pada saat kemudian kita lakukan sikat gigi, karena kemudian gusi seperti saya bilang tadi sangat tipis sekali, maka virus tersebut bisa masuk melalui gusi tadi. Maka kemudian kita terkena hepatitis B. Next, berikutnya adalah hepatitis C. Untuk hepatitis C ini dia menggunakan jalurnya lisogenik, jadi nanti agak cukup lama ya, setelah 15-20 tahun baru kemudian hepatitis C-nya ini kemudian bereaksi. Hanya masalahnya karena dia adalah pakai lisogenik, maka dia tidak seperti hepatitis B yang dia berlahan-lahan mengalami kerusakan pada hatinya. Nah, kalau hepatitis C ini dia nanti begitu kemudian dari lisogenik kemudian masuk ke jalur litik, maka kemudian rusaknya sel-sel itu langsung berbarengan gitu untuk hepatitis C, sehingga kemudian ini agak sulit untuk diselamatkan kalau sudah rusak seperti ini. Ya, ini contoh hepatitis C yang menyerang pada hati. Next, berikutnya adalah poliovirus. Poliovirus ini menyebabkan penyakit polio. Penyakit polio itu menyerang ke sistem saraf, terutama yang saraf untuk mengontrol ekstremitas kaki ya. Sehingga orang-orang yang kemudian terkena penyakit polio, saraf untuk menggerakkan kakinya mati, sehingga kemudian kakinya tidak dapat digerakkan. Karena kakinya tidak dapat digerakkan, maka kemudian mengecil. Walaupun demikian, ada beberapa manusia atau beberapa orang yang kemudian virus polionya tidak terlalu ganas ya. Namun demikian, walaupun tidak ganas, itu menyebabkan pertumbuhan kakinya jadi sedikit terhambat, sehingga kemudian kadang-kadang bentuknya seperti ini. Dan kita juga agak sering melihat anak-anak atau orang yang kakinya seperti ini masih bisa berjalan, dan ini menandakan bahwa dia kena polio. Ya, yang seperti saya bilang tadi, kalau polio menyerang sistem saraf pusat yang mengontrol ekstremitas kaki, kalau dicek secara fisik sih kakinya nggak ada masalah ya, normal-normal aja. Hanya kemudian saraf untuk mengontrol kakinya itu yang rusak, sehingga kemudian kakinya tidak bisa digerakkan. Pada saat kemudian kaki tidak digerakkan, maka kemudian otot-otot yang ada di dalam kakinya akan mengecil, dan kemudian untuk menggerakkannya butuh alat bantu. Nah, biasanya pakai alat bantu seperti ini ya, untuk supaya tetap masih bisa berjalan. Ya, untungnya telah ditemukan oleh Johannes Salk vaksin polio, dan vaksin polio ini satu-satunya vaksin yang cara memasukkannya adalah tidak disuntik tapi melalui mulut. Kenapa melalui mulut? Kenapa yang lain pada disuntik? Karena yang lain itu vaksinnya tidak kebal terhadap asam lambungnya. Karena pada saat kemudian vaksin ini dimasukkan lewat mulut, dia pasti akan melewati lambung yang di situ ada asam lambung yang pH-nya lumayan asam ya, 4, dan itu bisa merusak vaksin yang dimasukkan lewat mulut. Sehingga kemudian kebanyakan vaksin itu tidak melalui mulut tapi lewat suntikan. Tapi untuk vaksin polio ini ternyata sangat kuat dan bisa lewat lambung, sehingga kemudian bisa melalui mulut. Berikutnya adalah penyakit gondong. Penyakit gondong juga disebabkan oleh virus, yaitu virusnya mumps virus. Dan ini sebenarnya gondong ini sebenarnya virusnya menginfeksi tidak hanya kelenjar di daerah sini ya, daerah gondong ini ya, tapi juga menginfeksi otak, kemudian pankreas dan jantung. Tapi umumnya dia menyerang parotid sih. Parotid itu tempat produksinya air liur ya, dan dia ada di bawah telinga. Jadi ini kalau animasinya seperti ini. Ini di bawah telinga sampai ke depan seperti ini. Maka kemudian daerah yang kemudian mengalami infeksi itu akan mengalami pembekakan. Jadi bisa dari sini, bisa di sini juga, agak sedikit ke bawah ya. Hati-hati beda dengan gondok ya. Kalau gondok kan di daerah sini, itu di tiroidnya. Nah, kalau gondong itu di daerah samping ya. Nah, seperti ini gondong nih.
Nah, ini masih gondong. Kalau gondok kan di sini, di tiroidnya. Nah, ini masih gondong. Nah, ini juga gondong. Next, berikutnya adalah sakit mata atau mata belek, atau dikenal juga dengan istilah trakom ya. Nah, virus yang mengakibatkan mata belek ini menyebabkan kemudian mata menjadi sakit, merah, bengkak, mengeluarkan air, dan mengeluarkan kotoran mata yang banyak. Nah, virusnya itu ada di dalam cairan mata tadi, termasuk dengan kotoran matanya. Sehingga kalau misalnya ada orang-orang yang dekat-dekat dengan orang-orang yang menderita penyakit sakit mata, itu bisa ditular melalui droplet air matanya. Jadi kalau saat kemudian ada angin dan kemudian lewat di matanya, maka kemudian terjadi upwelling ya, uap air matanya itu akan mengandung virus, dan kemudian kalau pada saat kemudian kita terlalu dekat dengan orang tersebut, bisa jadi uap ini kemudian nempel di mata kita dan kemudian kita menjadi sakit mata. Jadi kalau ada gosip rumor bahwa menyatakan bahwa tatapan dengan orang yang kena penyakit mata bisa tertular, bukan masalah tatap-tatapannya gitu, tapi upwelling dari uap dari air matanya yang kemudian tersapu oleh angin, dan kemudian angin tersebut membawa uap, dan uap dari air mata tersebut mengandung virus. Nah, itu yang berbahaya yang masuk ke dalam mata kita. Next, berikutnya adalah penyakit Ebola. Penyakit Ebola ini menyerang sel darah putih, jadi mirip seperti HIV, di mana dia diserang adalah makrofag dan fibroblasnya. Nanti di kelas 11 kalian akan belajar lebih detail tentang sistem kekebalan tubuh. Nah, setelah kemudian sistem kekebalan tubuh diserang, ini serangnya nggak seperti virus yang jadi target utama ya. Tapi untuk Ebola ini hanya sebagai perantara aja sih. Jadi begitu kemudian setelah diserang, kemudian jumlahnya jadi lebih banyak dari sebelumnya, barulah kemudian dibawa oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Nah, tergantung nih jaringan tubuh mana yang pertama kali ke bawah gitu. Kalau kemudian dia dibawa ke jantung, maka akan terjadi pendarahan di daerah jantung yang hebat, seperti itu. Contohnya kalau misalnya ke kulit, ya udah jadinya kulitnya jadi bentul-bentul seperti ini, kemudian keluarlah darah langsung karena pencah pembuluh darahnya. Kalau misalnya kemudian ke saluran pernapasan, maka paru-parunya menjadi rusak dan keluar darah seperti ini. Itu Ebola. Next, berikutnya adalah penyakit demam berdarah. Untuk penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu beda dengan nyamuk yang di malam hari ya. Kalau Aedes aegypti itu belang-belang seperti ini nih. Kalau nyamuk yang malam hari itu nggak ada masalah, kalian digigit juga nggak ada masalah, seperti itu. Nah, nyamuk ini jadi berbahaya pada saat dia menggigit orang yang terkena malaria di usia sakitnya 4-7 hari. Nah, kalau dia menggigit orang sakit malaria, maka kemudian pada saat nyamuk tersebut menggigit orang sehat, maka orang sehat tersebut akan tertular penyakit malaria, dan dalam hitungan kurang lebih 7 hari maka dia akan sakit lagi. Nah, pada saat kemudian sakit ini kemudian digigit oleh nyamuk malaria, maka nyamuk malaria tersebut bisa menyebabkan atau menularkan penyakit demam berdarah. Ciri khas penyakit demam berdarah itu biasanya ada tonjolan-tonjolan seperti ini ya, pembuluh darahnya yang pecah ini ya, sehingga kemudian ada tonjolan-tonjolan merah, terutama di telapak ya, telapak kaki maupun telapak tangan. Jadi ini ciri khasnya sekali dari virus dengue. Next, berikutnya adalah herpes virus. Ini menyebabkan penyakit herpes. Penyakit herpes ini menyerang di daerah kulit, baik itu mulut maupun di alat kelamin. Nah, untuk kemudian di mulut seperti ini ya, ini kena herpes nih. Nah, hati-hati dengan kondisi seperti ini karena cairan yang ada di sini itu walaupun sedikit saja kemudian terkena ke orang lain, maka bisa menularkan. Nah, kalau di mulut seperti ini nih ya, jadi kayak merah-merah seperti ini, mengalami peradangan. Kalau di kulit bisa seperti ini nih herpes, ini bisa juga seperti ini. Nah, ini sambil bilang cairannya, hati-hati. Kemudian di alat kelamin, oh enggak, ini belum, masih di badan ya, di daerah pinggang. Kemudian untuk di alat kelamin saya lihatkan agak sedikit saya buramkan supaya kalian tidak pornografi jatuhnya ya. Mudah-mudahan enggak lah, ilmu pengetahuan ya. Nah, ini di alat kelamin pria, ini daerah sini seperti ini nih ya kalau kena herpes. Kalau udah kering jadi seperti ini nih. Jadi kalau kalian mengalami seperti ini berarti kalian kena herpes. Dan biasanya ditularkan melalui sentuhan kulit orang yang terkena, dan biasanya melalui hubungan seksual yang tidak aman seperti ini ya. Ya, nah ini seperti ini juga sama nih. Ini pada alat kelamin pria. Nah, ini kena herpes nih seperti ini. Benanah seperti itu ya. Nah, ini kena herpes nih. Ini pada alat kelamin wanita nih. Ini vaginanya. Nah, ini herpesnya nih, seperti ini herpes. Ya, next terakhir adalah HIV. Tadi udah saya jelaskan tentang HIV di depan. Jadi ringkas saja, HIV itu adalah virusnya, sedangkan penyakitnya namanya adalah AIDS.
dan dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Ditularkannya melalui apa? Ditularkannya melalui cairan yang mengandung HIV, yaitu darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Jadi kalau kalian kemudian kemasukan atau terinfeksi darah atau air mani atau cairan vagina atau air susu ibu masuk ke dalam tubuh kalian, maka kalian bisa jadi memiliki peluang untuk terkena HIV. Sampai saat ini belum ada obatnya, jadi lindungi diri kalian dari hal-hal yang negatif yang menyebabkan penyakit HIV itu menyerang kalian. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa virus HIV itu menyebabkan turunnya berat badan dengan sangat drastis seperti ini jadinya, dan kemudian diiringi dengan penyakit-penyakit lainnya. Itu gejala AIDS ya. Setelah HIV kena, kemudian berapa tahun kemudian itu mengalami gejala AIDS. Nah, ini seperti ini nih. Ya, next berikutnya adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Untuk penyebarannya yang paling terkenal saat ini adalah COVID-19 ya. Kemudian tidak aja hanya COVID sebenarnya. Jadi virus COVID, SARS itu adalah kelompoknya coronavirus. Tidak hanya coronavirus, bisa juga disebabkan H5N1, dikenal juga dengan flu burung, ini juga menyerang saluran pernafasan. Kemudian H1N1 juga swine flu, ini juga menyerang saluran pernafasan. Ini semua virus-virus yang menyerang saluran pernafasan. Ya, demikian peran dari virus bagi kehidupan, baik itu yang menguntungkan maupun merugikan. Demikian selesailah materi dari virus. Saya doakan kalian sukses belajarnya dan dimudahkan mendapat ilmu pengetahuan dan dibaguskan nilai-nilai ulangannya. Demikian, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.